Yang paling jelas ya tentu dampaknya langsung ke sosial ekonomi dia ya. Sosial ekonomi udah paling yang paling itu kan pendapatannya dia gitu. Yeah. At least 20 atau 30% dari income kita itu jangan kita habisin. Oke. Tapi gimana caranya kita invest. Welcome to Finfolk Podcast, the show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking in a fun way. Hi folks, welcome to Finfolk Podcast. Kali ini barengan sama Evan Novrado dan bersama juga dengan tamu yang luar biasa dari Investri. Kali ini Evan akan membahas topik yang luar biasa lagi hot-hotnya di netizen tentang layoff PHK karyawan. Dan telah hadir bersama Evan, Senior Relationship Manager Institutional Funding dari Investri, Bro Franky Cahyadi. Halo Bro Franky, apa kabar? Halo, baik-baik. Thank you. Sehat Bro? Sehat. Sehat dong ya, udah Yeah. akhir tahun, harus cari cuan supaya bisa liburan Oh nih iya kita. dong, bener. Oke, Bro Franky. Nah, sekarang kan lagi hot banget nih topik tentang layoff PHK karyawan gitu ya. Menurut Bro Franky yang mungkin udah malang melintang gitu ya di industri keuangan, sebenarnya apa sih Bro penyebab dari layoff PHK karyawan ini gitu ya? Banyak orang di luar sana bilang oh mungkin banyak investor yang terlalu bakar duit terlalu banyak gitu ya, ataupun mungkin memang udah mau resesi aja, atau kira-kira sebenarnya menurut Bro Franky penyebabnya itu seperti apa sih? Ya memang kalau kita lihat ya memang ada beberapa penyebab kenapa sih banyak PHK di startup ini ya. Terutama satu benar memang seperti yang Evan bilang, memang startup ini kan banyak yang bakar duit nih. Mereka berusaha untuk menggait pelanggan gitu, sampai mungkin ketika duit itu habis ya mereka kan butuh suntikan modal. Nah di mana pada saat bersamaan ini kan kalau kita lihat kan global ini kan lagi katanya kan lagi mau resesi nih. Betul. Dimana akhirnya banyak investor dari luar ini memang yang rata-rata kan memang kita juga tahu lah ya, startup itu kan banyak diinjek juga dari luar. Akhirnya karena isu resesi global ini akhirnya mereka menahan diri untuk masuk ke startup ini. Gitu, ditambah mungkin juga kalau kita lihat kan memang bukan hanya di Indonesia ya yang tapi namanya secara global gitu even ya. kan kemarin juga kita sebut tuh yang Twitter kan juga sempat ngekat juga banyak gitu. Memang ada beberapa startup juga yang mungkin dia ada branch di sini atau apa, akhirnya mungkin mengubah strategi usahanya, akhirnya mereka melakukan pemotongan untuk injek modal ke sini seperti itu. Oke. Jadi memang banyak karyawan yang di PHK karena ya mungkin investor juga kayaknya aduh berat banget nih gitu ya untuk suntik dananya terus-menerus begitu ya. Nah, sebenarnya kalau itu kan kita ngomongin dari segi investornya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin dari segi kitanya nih gitu ya, segi karyawan-karyawannya, teman-teman yang mungkin folks yang lagi kerja di startup juga mungkin banyak yang terkena badai layoff ini. Sebenarnya dampaknya nih apa sih Bro Franky? Dampak pribadi gitu ya, khususnya untuk teman-teman. Yang paling jelas ya tentu dampaknya langsung ke sosial ekonomi dia ya. Sosial ekonomi udah paling yang paling itu kan pendapatannya dia gitu. Yang pasti kan tadinya yang dia mungkin setiap sebulan sekali mendapat income rutin dari gaji, akhirnya ya terpotong. Gitu. Mungkin mungkin ada dampak psikologis yang mungkin entah itu malu atau hal-hal seperti itulah. Jadi itu yang akhirnya berdampak gitu sama teman-teman kita mungkin yang saat ini terkena layoff begitu ya. Nah, berarti sebenarnya yang harus dilakukan gitu ya, yang harus dilakukan untuk teman-teman kita yang lagi terkena PHK gitu ya, apa sih memang yang harus kita udah tahu nih gitu ya, kita udah tahu kita terkena layoff, berarti next step-nya harus apa? Nggak mungkin kita berdiam diri dong, karena kan kita no income gitu ya, nggak ada income, nggak ada pemasukan juga, kita harus ngapain nih Bro? Pertama itu ya untuk yang terkena PHK ya mungkin harus stay positif ya. Pertama harus stay positif, mungkin bisa memanfaatkan networknya dia untuk mencari kerjaan baru atau mungkin mereka punya ide-ide atau mungkin usaha sendiri atau apa gitu. Nah untuk next step-nya itu katakanlah misalnya dia kemudian sudah mendapatkan pekerjaan baru seperti itu. Ibaratnya kan kalau kita kena PHK kan aliran duit kita putus nih. Betul. Nah kalau menurut saya harus dibiasakan ya yang namanya gaji kita itu atau income itu kalau saya sendiri pun juga selalu melakukan hal yang sama. Itu
at least 20 atau 30% dari income kita itu jangan kita habisin. Oke. Tapi gimana caranya kita invest? Seperti gitu itu. Ya. Jadi kalau misalnya tips dari Mas Franky sendiri, misalnya kita dapetin 100% income gitu ya. Sebenarnya persentase alokase yang cocok gimana sih menurut Mas Franky? Berapa persen untuk invest atau mungkin untuk dana darurat, saving, insurance ataupun yang lainnya gitu. Kalau menurut Mas Franky gimana? Kalau untuk menurut saya 50% itu kita pakai untuk kebutuhan kita yang memang untuk kebutuhan kita. Ya, yang memang kita butuh ya, makan seperti itu kan. Kemudian sekitar 20-30%, nah itu bisa dibagi tuh antara yang kan kita ada yang namanya, kita mesti bedain yang namanya need sama want. Need sama want. Iya kan. Nah mungkin 50% itu yang untuk yang kita butuhkan, needs. Nah 50% sisanya itu kita bagi antara investment sama apa yang kita inginkan. Ya, nah itu pun juga kadang yang kita inginkan itu pun juga sebetulnya kan kalaupun sangat subjektif ya, kalau bisa itu ditahan dulu seperti itu. Keinginan itu ya gitu ya. Kadang mungkin kita suka istilahnya apa ya, kalau kompulsif kali ya. Misalnya kita jalan-jalan ke mall atau apa, atau ini ada barang lucu nih apa ini. Nah itu kadang kadang mungkin kita mesti mikir gitu ya, jangan kita langsung beli gitu, tapi coba deh pikir 2-3 hari. Kalau misalnya ternyata itu hilang ya berarti ya memang itu sebenarnya kita nggak butuh. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan gitu ya, lagi shopping, kayaknya lagi sale gitu. Tapi tas gue mungkin udah lama nih harus ganti baru nih gitu ya. Tapi kita harus pikirin lagi, itu sebenarnya keinginan kita atau kebutuhan kita gitu. Ya, kita pulang ke rumah 2 hari 3 hari kemudian ternyata kita nggak mikirin, artinya itu bukan kebutuhan kita. Gitu. Itu kalau kita pikirin terus ya berarti memang udah harus butuh. Ya belum tentu juga sih. Belum tentu juga katakanlah kalau misalnya ternyata memang tas kita masih bagus ya ngapain juga sebetulnya. Gitu betul ya gitu kan. Kadang yang susahnya itu Mas, apalagi kita folks gitu ya, apalagi aku juga nih gitu. Kita kita udah kerja capek-capek gitu ya, kerja sampai begadang segala macam, masa kita nggak healing sih, gitu sih? Masa kita nggak beli barang yang menyenangkan hati kita, gitu ya? Itu dia tuh, healing itu juga kata-kata yang sangat menggoda tuh, and powerful tuh ya kadang-kadang ya. Healing ya. Kadang healing itu ya entah itu beli barang atau kadang healing weekend lah, ntar mau liburan kemana. Kalau saya bilang ya, apalagi kalau untuk staycation, apalagi kalau untuk saya bilang kalau untuk anak-anak yang masih baru kerja atau ya katakanlah awal 20-an, kalau saya bilang saran saya mendingan seperti yang tadi saya bilang, kontrol aja dulu gitu loh. Kontrol aja dulu. Maksud aku ya coba yang 20-30% pendapatan itu jangan dihabiskan, tapi diinvestasikan seperti itu. Coba main aman dulu deh. Main aman dulu gitu ya, karena kita nggak tahu ke depannya bakalan terjadi apa gitu. Kalau bisa saving, invest kayak gitu kan, kurang lebih gitu. Tapi ya itu Mas, kadang kita udah capek-capek kerja gitu, beli barang inilah, kapan lagi, YOLO Mas gitu ya, kapan lagi nih dapat diskon kayak gini nih. Atau kadang-kadang peer pressure aja. Iya gitu ya, kadang di lingkungan kita gitu, dia Iya. beli baju baru gitu ya, atau dia beli mainan baru, dia beli handphone baru, 14 ya baru keluar kan Mas. Nah jadi kayaknya harus beli gitu. Nah itu yang susah dikontrol sebenarnya. Itu kalau saya bilang sih akhirnya balik lagi ke mindset ya. Mindset ya? Iya, itu ya balik lagi ke mindset itu. Maksud aku juga kadang mungkin banyak orang-orang yang pengen diperhatikan, pengen dilihat seperti itu ya. Nah itu tuh terus terang ya memang ya yang namanya kondisi apa sosial juga kadang ya peer pressure itu ya. Itu kalau saya sih prinsip saya ya, loh ini kan apa namanya, contohnya paling gampang HP gitu ya. Saya HP selalu ganti, prinsip saya itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali? Yang 4-5 lah ya. Jadi setiap kali Piala Dunia baru ganti gitu ya? Iya, something kayak gitu lah. Terakhir iPhone yang saya beli itu iPhone 11 gitu. Berarti nanti saya beli ya mungkin iPhone 15 atau iPhone 16 lah gitu. Ya jangan tiap ganti gitu. Ntar baru cicilan habis udah nyicil lagi gitu kan. Cuma beda di kamera doang. Nah bener itu. Kamera pun juga kalau saya bilang ya paling kalau rata-rata paling kan cuma buat Instagram atau apa rata-rata ya. Nggak apa namanya, kecuali kalau mungkin teman-teman yang kerja konten kreator. Benar, gitu kalau itu kan beda, karena itu kan memang buat ininya dia. Kebutuhan bisnisnya dia gitu. Kadang kan tapi kan nggak banyak juga orang yang tiap
tahun ganti hanya buat gengsi aja. Gengsi. Harusnya persepsi gengsi diubah nih Mas, daripada kita membeli barang-barang konsumtif, tapi kita naikkan portofolio investasi kita. Setuju. Benar kan, kadang kan ada orang juga yang mungkin sekarang tren jadi berubah. Kalau ngelihat tabungannya meningkat gitu ya, investasi meningkat, hati juga jadi ikut senang. Iya, harusnya kita bawa mindset seperti itu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya Mas, mungkin juga banyak nih orang-orang yang saat ini udah terkena layoff gitu ya, nggak bisa saving gitu ya. Terus mungkin ada juga yang gajinya atau mungkin income-nya pas-pasan. Ya, artinya pas-pasan. Terus akhirnya kita mau ngelakuin ini itu juga nggak bisa. Nah, sebenarnya ada nggak tips dari Bro Frankie gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa nih ngenaikin income kita, salah satunya dengan cara seperti apa, apalagi di zaman yang inflasi seperti ini gitu. Oke, akhirnya balik lagi ya. Kalau kita bilang pas-pasan ya, sebetulnya ya mungkin itu juga bisa kita atur gitu ya. Yang even kayak namanya seperti tadi saya bilang kebutuhan gitu ya. Misalnya untuk kita makan. Saya tahu kok ada beberapa orang yang karena dia ngerasa pas-pasan. Dia kerja, instead of dia beli makan di luar, ya dia bikin dari rumah gitu. Seperti itu. Effort begitu lah gitu ya. Itu kan something yang bisa diakalin sebetulnya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ada nggak alternatif lain gitu ya Mas ya, kalau misalnya kita kerja gitu kan, kita dapat namanya active income gitu ya. Nah, di masa-masa seperti ini kita juga banyak pengen yang cari passive income Mas gitu ya. So kita nggak perlu capek-capek kerja gitu ya, tapi mungkin kita bisa mendapatkan tambahan income. Nah, itu sebenarnya salah satu caranya, ada nggak sih Bro Frankie? Kalau kita mau ngomong soal passive income itu caranya banyak ya. Kita bisa ngomongin soal produk-produk investment itu kan banyak, dari apa namanya, dari kita bank pun juga menawarkan yang namanya deposito, kemudian capital market ada yang namanya saham, ada yang namanya obligasi, reksadana. Kalau misalnya mungkin kita males ngutak-ngutik saham bagus itu ya taruh reksadana. Ada manajer investasinya gitu ya. Nah, saat ini itu kan sebetulnya kan ada alternatif lain. Selain produk-produk yang tadi yang udah kita sebutkan ya, itu yang ada yang namanya fintech lending. Fintech lending. Iya. Boleh dijelasin nggak sih Mas, sebenarnya fintech lending itu apa? Fintech lending itu sebetulnya sendiri adalah atau kita sebut peer-to-peer lending ya. Itu sebetulnya marketplace. Marketplace di mana orang-orang yang membutuhkan dana, yang kita sebut borrower, dan orang-orang yang kelebihan dana, yang kita sebut lender, itu bisa ketemu. Gitu. Nah, jadi di mana si borrower ini, dia itu biasanya mereka mungkin ada project-project tertentu yang membutuhkan pendanaan. Nah, dia itu bisa bisa propose ke peer-to-peer lending ini, di mana nanti peer-to-peer lending ini akan bukan mengelola, dia akan menyeleksi. Menyeleksi justru. Iya, sebetulnya mana sih project-project yang worth it. Nah, nanti ketika memang udah diseleksi dan memang kita menurut peer-to-peer lending ini worth it, nanti itu akan ditaruh di marketplace. Di marketplace ini. itu. Nah, nanti si lender-lender ini itu nanti akan bisa milih mana sih yang kira-kira cocok nih, mana yang mau gue danain gitu. Project mana nih yang mau gue danain, kan ibaratnya gitu ya. Jadi dengan kemajuan teknologi kayak gini, mungkin kalau zaman dulu kita nggak bisa ketemu nih bro ya, orang pengen ada ngelakuin project atau bisnis apa begitu ya, kita nggak bisa tahu mereka mau ngelakuin apa, terus kita mungkin punya dana lebih, kita nggak ada aksesnya gitu ya. Tapi karena dengan adanya perkembangan teknologi, aplikasi dan yang lain-lainnya, ya ini yang mempertemukan. Marketplace ini yang mempertemukan gitu ya. Jadi mungkin banyak orang di luar sana UMKM gitu ya, UMKM pengen jualan apa misalnya atau project apa, mereka butuh dana. Nah, kita mungkin yang saat ini mungkin ada dana lebih juga, bisa untuk investasi, kita bisa memilih project-project mana yang kita pilih. Iya, benar. Gitu ya. Itu sebenarnya kurang lebih konsepnya dari seperti itu. Peer-to-peer lending. Iya, marketplace. Marketplace. Gitu. Dimana kita nanti platform ini dia akan melakukan seleksi. Jadi kurator lah istilahnya. Mana sih yang kira-kira worth it nih. Jadi bukan cuman sebagai penengah aja gitu ya, tapi mana project-project yang bisa terseleksi dengan baik gitu ya, istilahnya dalam bahasa itu bonafit gitu ya, yang kayak banget nih untuk bisa jalan. Bener. Pihak di fintech peer-to-peer lending ini yang mengakurasi itu sebenarnya. Baru nanti kita sebagai lender sebutannya, betul ya. Kita pinjam, kita pengen yang mendanai, kita udah bisa tahu gitu ya. Kita tinggal milih aja tuh. Nanti di marketplace kan ada. Misalnya
project A, project B, project C, project D gitu ya, dengan mungkin hasil return investasi juga bisa kelihatan di situ, Mas. Bisa kelihatan di situ. Gitu ya, mungkin kita bandingkan mungkin dengan instrumen investasi lainnya gitu ya. Mungkin di sini bisa kita kelihatan mungkin sampai 5% atau bahkan 10% itu bisa kelihatan di situ. Berarti sebenarnya bagus banget dong. Iya, detailsnya ada di situ. Kapan tenornya berapa lama, kemudian details projectnya seperti apa. Seperti itu. Jadi sekaligus juga selain kita berinvestasi, kita juga ikut membantu orang. Benar. Sebenarnya membantu sosial UMKM supaya bisa tetap bertahan di situasi yang seperti ini. Karena memang untuk market UMKM sendiri pun juga memang masih sangat besar. Seperti itu. Jadi memang proyeknya sih ke depan memang masih bagus lah. Yes. Jadi ini menjadi salah satu pilihan instrumen investasi khususnya untuk para folks yang mungkin lagi, aduh gue pengen taruh duit gue gitu ya, gue pengen biar uang gue bisa berbunga lagi gitu ya, dan gue sekaligus bisa membantu orang, ya peer-to-peer lending ini salah satunya. Bener. Dan peer-to-peer lending ini sebenarnya juga banyak banget, Mas. Betul ya sebenarnya. Di luar sana juga banyak. Tapi sebenarnya kalau dari Investri sendiri gitu ya, apa sih sebenarnya project lain dari bisnis, dari fokus utama dari Investri ini seperti apa? Oke, pada dasarnya kalau kita ngomongin soal fintech lending, itu gampangnya itu kebagi ada dua jenis. Ada yang memang fokus Pak untuk productive loan, kemudian ada yang namanya untuk consumptive loan. Productive loan itu apa? Productive loan itu adalah di mana borrower-borrowernya itu adalah UMKM gitu. SME yang memang membutuhkan duit untuk project-project mereka, project-project usaha mereka. Nah itu kita sebut productive loan. Tapi ada lagi yang namanya consumptive loan. Consumptive loan itu adalah lebih untuk konsumtif. Jadi borrower ini menggunakan uang dari si lender ini untuk apa namanya? Membeli barang, benar. Gitu ya. Seperti itu. Harus kita bedakan dulu ya. Betul. Jadi fintech lending, peer-to-peer lending ini kita bagi jadi dua. Ada yang konsumtif, ada yang produktif. Betul. Artinya kalau produktif ini kita meminjamkan uang kita untuk suatu hal yang akan menghasilkan lagi sebenarnya. Benar. Gitu ya, misalnya untuk project, usaha, bisnis, UMKM dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya konsumtif ini untuk berarti sifatnya lebih individu sebenarnya, Mas ya. Biasanya yang meminjam nih individu-individu juga. Individu ini membeli suatu barang. Ya udah gitu, kita nggak ada TV, kredit motor, gadget mungkin, begitu atau barang-barang yang bisa kita ketemu di online shop gitu ya. Nah jadi kita harus bedakan dulu nih uang kita kemana, ke produktif atau ke konsumtif gitu ya. Nah kalau dari Investri sendiri, memang kita itu hanya borrower kita itu hanya untuk productive loan. Hanya fokus untuk productive loan. Untuk productive loan, benar. Jadi kita tidak main di market untuk consumptive loan. Seperti itu. Oke. Dan bedanya Investri dengan yang lainnya seperti apa sih, Bro? Pertama, Investri itu termasuk salah satu yang pioneer. Itu adalah salah satu P2P lending yang pertama kali berdiri. Kemudian juga kita termasuk salah satu yang terbesar. Untuk loan disbursement-nya pun sampai saat ini dia juga Investri juga masih yang terbesar seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dari peer-to-peer lending gitu ya, kan juga ada kita sebut namanya tingkat keberhasilan bayar, betul ya Mas ya? Artinya kalau misalnya kita sebut di dunia fintech kita sebutnya TKB 90. TKB 90. Nah itu artinya sebenarnya tingkat keberhasilan bayar dalam waktu 90 hari. Jadi gini, TKB itu paling gampangnya mungkin kalau orang-orang di bank mungkin paling gampang mengenai istilah NPL, non performing loan. Oke. Biasanya itu untuk kredit biasanya kredit, ya. Gitu, seperti itu. Jadi itu yang sebagai salah satu indikator dari apakah perusahaan peer-to-peer lending ini oke atau enggak sih? Silakan kayak gitu ya. Nah, kalau dari Investri sendiri? Investri sendiri itu TKB-nya itu sekitar 96,5 sampai 97 lah. Berarti tingkat keberhasilan hampir 100% tuh ya Mas? Hampir 100% ya. Oke. Jadi udah nggak diragukan lagi gitu ya sebenarnya. Jadi untuk kalau misalnya kita bisa berinvestasi di Investri, teman-teman nggak perlu takut lagi. Betul. Dan juga kan memang juga kita itu juga kalau menyeleksi loan itu kan juga nggak sembarangan ya gitu kan. Kita juga ada
ya sama lah kayak di bank gitu, kita juga ada analisa kredit. Kita juga ngelihat perusahaan yang menjadi borrower itu seperti apa, manajemennya seperti apa, gitu kan. Terus prospek bisnis kedepannya seperti apa, kemudian juga bidang usahanya seperti apa. Kemudian juga kita juga melakukan analisa-analisa terhadap laporan keuangan mereka juga seperti itu. Jadi sama, kita seleksi juga, kita analisa juga. Iya, gitu ya. benar. Bedanya instrumen peer-to-peer lending ini dengan instrumen lainnya apa sih Mas? Yang paling mencolok, gitu, yang paling membedakan? Oke, yang paling mencolok itu mungkin contohnya gini, kalau saham itu ya, kalau kita beli saham itu kita bisa jual kapan aja. Returnnya dari saham tuh apa sih? Pertama dari capital gain, kemudian juga dari dividen. Nah, kemudian ada lagi yang namanya obligasi. Obligasi itu kan tetap. Tetap itu artinya apa? Mungkin ada obligasi yang memberikan bunga 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Kemudian dan itu fix. Nah, kemudian obligasi pun seperti saham dia juga bisa dijual, bisa kita jual kan, gitu kan. Bisa kita jual, kita pun juga bisa dapat capital gain dari situ. Nah, sekarang bedanya apa sih kalau loan-loan yang di originate fintech lending dengan hal-hal yang tadi saham dan obligasi? Gini, kalau misalnya fintech lending itu seandainya kita memutuskan untuk membiayai satu loan untuk tenor 3 bulan. Nah, itu tuh pendapat dengan katakanlah dengan tingkat return 12%. Nah, pada akhir dari 3 bulan itu, nah itu kita akan dapat return 12% per annum plus prinsipalnya kan. Nah, tapi bedanya dengan obligasi apa? Kalau obligasi kan bisa dijual. Nah, kalau untuk loan-loan yang ada di P2P lending ini investri, itu kita nggak bisa jual. Jadi memang harus sampai akhir. Ya, sampai selesai tenornya, sesuai dengan perjanjian, ya baru dapat interest plus prinsipal. Interestnya tadi. Gitu. Itu yang paling jelas. Ya. Berarti juga di peer-to-peer lending ini kita juga bisa bedakan. Kayak ketika kita lagi pengen berinvestasi, Mas, kita kan harus tahu juga nih profil resiko kita. Gitu ya, kita disebut ada konservatif, moderat atau agresif. Begitu. Di Investri ini kita juga bisa tahu ya, maksudnya apakah Investri memfasilitasi juga nih, kita berarti bisa masuk ke yang mana. Kalau kita cocok yang konservatif, kita masuk yang kayak gini aja. Kalau kita agresif, yang seperti ini aja. Kalau di Investri sendiri pun juga yang namanya loan-loan yang kita originate itu itu kan ada risk grade-nya, macam-macam. Ada dari A+, kemudian B, C, sama C+. Gitu, masing-masing itu tingkat returnnya beda-beda tuh. Contohnya kalau A itu 12%, A+ gitu ya, A itu 13%, kemudian sekitar 13-14%, kemudian B itu 15-16%. Memang makin ke bawah memang makin returnnya makin besar. Ke bawah makin besar. Iya, return makin besar. Contohnya C+ itu bisa di sekitar 19-20%. Tapi memang artinya apa? Kan kita tahu yang namanya investment itu ada yang namanya konsep high risk high return. Ada resiko. Gitu. Nah, dari situlah. Jadi kita juga bisa memilah-pilah di situ dari risk grade. Tadi kalau yang tadi Prof. Franky bilang gitu ya. Nah, sebenarnya di fintech lending ini dapat mempersiapkan kita untuk menjadi dana darurat kita juga nggak sih, Mas? Sebenarnya. Iya. Sebetulnya kalau kita mau ngomongin soal dana darurat itu yang penting itu apa sih? Yang penting ketika kita butuhkan, dana itu gampang dicairin kan. Gitu. Contohnya kalau kita misalnya main di properti, kita butuh dana, kan nggak bisa langsung besok langsung jual gitu. Nah, biar balik nama dulu. Iya, bla 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 ya gitu ya. Belum juga kita mesti entah kita jual sendiri atau lewat broker, itu kan prosesnya juga nggak sehari 2 hari. Cocok atau enggak nih, ada orang yang mau beli atau enggak, seperti itu kan. Nah, kalau untuk di Investri sendiri itu kita itu maksimum tenor itu sekitar 6 bulan dengan rata-rata loan yang kita originate itu sekitar 3-4 bulan. Nah, jadi bisa dibilang itu kan memang jangka waktunya pendek-pendek. Jadi kalau saya bilang ya memang cocok untuk misalnya kita mau invest untuk dana darurat, ya memang cocok kalau untuk jadi folks semua bisa nih langsung pengen berinvestasi di Investri gitu ya. Tapi mungkin banyak juga nih pertanyaan nih, Bro. Harus siapin apa aja gitu ya ketika misalnya gue mau jadi lender nih gitu ya, gue mau jadi lender dan gue harus siapin apa aja dan sebenarnya apa aja sih yang perlu diketahui dulu gitu untuk pertama kali.
kalau kita mau ngomong soal apa aja sih, gimana sih caranya untuk menjadi lender di P2P, ya paling gampang ya gampang gitu, kita tinggal masuk ke website, tinggal apply dari sana, ataupun juga kita bisa download apps-nya di App Store atau di iOS gitu kan, juga bisa dari sana. Tapi sebetulnya yang paling penting itu ya seperti kita juga misalnya kita invest ya, yang namanya di saham atau obligasi atau instrumen lainnya, kita kan mesti tahu dulu barangnya. Itu kan paling penting, ya kan? Tahu dulu barangnya. Tahu dulu barangnya. Gitu ya. Gitu. Jangan kita invest, kita nggak tahu. Iya, jangan main asal-asal langsung jedar gitu kan. Itu juga harus tahu dulu gitu. Nah, kita juga harus tahu risikonya apa sih, gitu kan. Paling pertama yang harus kita cek itu adalah platformnya. Maksudnya P2P lendingnya itu seperti apa, profilnya seperti apa. Paling krusial itu dia udah punya license belum di OJK. Gitu. Itu kan itu juga penting sebenarnya. Iya kan. Ntar masukin uang ke aplikasi nggak ada di OJK. Atau gitu, ilegal gitu kan. Gitu ya, iya kan. Nah kemudian kalau memang belum terbiasa dengan produk di fintech lending, untuk funding ya mungkin bisa jangan langsung hajar besar gitu ya. Mungkin bisa kecil-kecil. Ya start small gitu ya kan. Mungkin start small, kemudian setelah berasa nyaman mungkin baru bisa bertumbuh lagi. Kemudian juga yang penting juga kita juga tahu seperti yang tadi udah disebut profil risiko kita seperti apa. Nah, itu yang paling penting. Iya kan? Ya, jadi jangan muluk-muluk langsung taruh banyak, pas resiko terjadi, langsung kaget gitu ya. Jadi itulah yang paling penting. Ketika kita pengen menjadi lender, ya pasti kita harus tahu dulu uang kita kemana, projectnya apa, platformnya jelas atau enggak, gitu ya. Once ketika itu semua udah gitu ya, udah aman semuanya, baru deh kita dari diri kitanya, gitu ya, kita profil resiko kita seperti apa, gitu, atau apakah kita siap untuk menerima resiko-resiko itu. Betul. Gitu ya diversifikasi, kemudian diversifikasi lagi, balik lagi ujung-ujungnya ke situ lagi, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya folks semua pengen tahu lagi nih insight-insight seputar Investri, ada gak sih info-infonya, Bro? Investri pun kita itu kan juga banyak ya sosial media. Itu kita juga ada YouTube. Itu di sana kita kita juga banyak. Misalnya mungkin zaman sekarang podcast ya seperti itu, kita juga di sana bisa lihat di channel YouTube. Kemudian kita juga ada Instagram juga ada. Nah, kalau mungkin mau tahu ada promo atau apa, mungkin bisa lihat dari sana. Gitu. Tapi kalau memang untuk segala project itu harus login dulu ke aplikasi seperti itu. Jadi untuk folks semua boleh langsung aja misalnya follow sosial media dari Investri gitu ya. Jadi untuk nggak cuma tentang info-info aja, tapi banyak edukasi juga. Betul. Ya, edukasi tentang investasi, tentang mengelola keuangan dan lain-lainnya. Betul. Thank you banget Bro Franky hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir untuk teman-teman folks yang mau nih menjadi smart investor. Oke, untuk menjadi smart investor itu satu, kenali dulu produk-produk investasi yang mau Anda tempatkan, kemudian juga always start small, kemudian lakukan diversifikasi. Jangan taruh jangan taruh telur Anda di satu keranjang. Ya. Kemudian usahakan mulai investasi itu dari sedari muda. Biarpun mungkin biarpun udah tua pun juga memang tidak ada kata terlambat sebetulnya. Tapi kalau Buffett aja juga dari tua gitu ya. Gitu. Tapi usahakan kalau bisa dari muda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada kejadian amit-amit PHK atau apa, dana udah ada siap seperti itu. Yes. Jadi hari ini folks kita belajar banget. Aku juga belajar banget nih, Bro Franky. Thank you banget atas kesempatannya. Boleh ngobrol-ngobrol seputar investasi, tentang money management dan juga dari Investri sendiri gitu ya. Sukses terus pastinya untuk Bro Franky dan Investri. Teman-teman folks jangan lupa juga untuk download aplikasinya gitu ya, untuk follow sosial medianya. Dan aku Evan dan Franky. Thank you, folks. See you on another episode. Bye-bye. Bye-bye.